Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Sania Nur Hauria dengan NIM 11820600059 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada praktikum fisiologi hewan kali ini yaitu mengenai refleks pada tendon manusia. Sebelum lanjut ke praktikumnya, kita harus mengetahui tujuan dari praktikum kali ini. Tujuannya yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa yang akan dipraktikumkan pada kali ini. Sebelum lanjut ke praktikumnya, kita harus mengetahui apa sih itu tendon. Nah, tendon ini merupakan salah satu jaringan yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Jaringan tendon ini merupakan salah satu jaringan yang tersebar di seluruh tubuh manusia, mulai dari kepala hingga kaki. Sedangkan gerakan refleks merupakan gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri dari gerakan refleks adalah respon yang terjadi berlangsung secara cepat dan tidak disadari. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan 8 kegiatan, yaitu yang pertama refleks pada pupil, yang kedua refleks pupil dengan tiba-tiba, yang ketiga refleks akomodasi pandang, yang keempat refleks menelan, yang kelima refleks telapak tangan, yang keenam refleks patella, yang ketujuh refleks telapak kaki, dan yang kedelapan yaitu refleks bersin. Langsung aja yuk kita lakukan kegiatannya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alatnya ada senter, kursi, dan juga pulpen. Sedangkan bahannya itu ada mata, mulut, telapak tangan, telapak kaki, dan juga lutut dari praktikan itu sendiri. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan refleks pada pupil. Cara kerjanya yaitu tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupilnya. Yang kedua yaitu kita akan melakukan kegiatan refleks pupil dengan tiba-tiba. Cara kerjanya yaitu perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari atau senter. Kita akan coba yuk bagaimana responnya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu refleks akomodasi pandang. Cara kerjanya yaitu hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupilnya. Ini kita akan menggunakan pulpen sebagai bendanya. Yang keempat yaitu refleks menelan. Yaitu yang pertama kita akan telan air ludah, dan yang kedua kita akan menelan air minum. Langsung aja, yang pertama kita akan menelan air ludah. Dan selanjutnya kita akan menelan air minum. Kegiatan selanjutnya, kegiatan kelima, yaitu refleks telapak tangan. Cara kerjanya yaitu jatuhkan benda pada telapak tangan. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan yang ke-6, yaitu refleks pada patella. Cara kerjanya kita duduk di kursi dengan kaki menggantung, lalu tekuklah patella atau legumen, ulangi 1 kali lagi. Ulangi untuk
objek kaca. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan yang ketujuh, yaitu refleks pada telapak kaki. Cara kerjanya yaitu gelitik telapak kaki, lalu perhatikan refleks pada jari-jari kaki. Dan yang terakhir, atau yang ke-8, kita akan melakukan refleks bersin, yaitu cara kerjanya yaitu mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, dan kita amati juga kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Selanjutnya kita akan membahas hasil percobaan daripada praktikum kali ini. Langsung saja pada percobaan yang pertama, yaitu refleks pada pupil. Pada percobaan ini, ketika mata ditutup selama 1-2 menit dan dibuka secara tiba-tiba, pupil akan membesar. Hal ini dikarenakan oleh mata yang berusaha mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya menutup mata, dan mata kehilangan cahaya. Selanjutnya pada percobaan yang kedua, yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Pada percobaan ini, ketika mata disinari oleh senter, kornea mata, kelopak mata, dan juga pupil akan mengecil. Nah, mengecilnya pupil mata karena menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang masuk. Pupil mengecil dikarenakan keadaan terang yang terlalu banyak gelombang cahaya yang masuk ke sistem mata. Sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah yang kecil. Menurut Febrisa 2012, pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit bila dalam kondisi ruangan yang terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah yang terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Selanjutnya, pada percobaan yang ketiga, yaitu refleks akomodasi pandang. Pada percobaan ini, benda yang jaraknya jauh ini akan mempengaruhi pupil. Pupil akan menyempit jika melihat benda yang jauh. Namun ketika kita melihat benda yang dekat, pupil akan melebar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya akomodasi mata yang diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot ciliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatkan daya bias, mata dapat melihat objek yang lebih dekat dibandingkan dengan waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis ditingkatkan agar objek dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, pada percobaan yang keempat, yaitu refleks menelan. Pada percobaan ini, di mana pada saat kita menelan ludah, itu terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini terjadi karena air liur bersifat agak lengket seperti gel, sehingga sangat sulit ditelan secara cepat. Selain itu juga, air liur harus terlebih dahulu diproduksi oleh kelenjar dalam rongga mulut, sehingga membutuhkan waktu untuk menelannya secara cepat. Sedangkan air minum ini bersifat cair, sehingga mudah ditelan secara cepat. Selanjutnya kita ke percobaan yang kelima, yaitu refleks pada telapak tangan. Nah, pada percobaan ini telapak tangan berusaha menangkap benda yang jatuh. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada di permukaan luar dan dalam dari membran.
Neuron ini segera bereaksi dengan stimulus dan dimodifikasi potensial listrik dapat terbatas pada tempat yang menerima stimulus atau dapat disebarkan ke seluruh bagian neuron oleh membran. Penyebaran ini disebut dengan potensial aksi atau impuls saraf. Impuls saraf ini mampu melintas jarak yang jauh. Impuls saraf menerima informasi ke neuron lain, baik otot maupun kelenjar. Selanjutnya pada kegiatan yang keenam, yaitu pada kegiatan refleks patella. Pada saat posisi duduk dengan kaki menggantung, itu terlihat bahwa posisi patella arahnya menurun. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketujuh, yaitu percobaan refleks pada telapak kaki. Pada saat kaki digelitik, maka jari-jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, menurut Swallow tahun 1997, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na+ dan sangat kurang permeabel terhadap H+. Atau selanjutnya kita akan membahas percobaan yang terakhir atau yang ke-8. Nah, yaitu percobaan refleks pada saat kita bersin. Nah, pada saat kita bersin, gerakan-gerakan yang akan dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu menaik, dan juga merupakan suatu ekspresi dari gerakan refleks pada saat bersin. Depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberikan cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat, sehingga sebagian membran akan ikut terdepolarisasi. Nah, peristiwa ini menunjukkan perjalanan impuls. Depolarisasi adalah nilai potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan. Cukup sekian praktikum fisiologi hewan kali ini, yaitu mengenai refleks pada tendon manusia. Semoga dapat dimengerti dengan baik dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.